Salam guys semuanya, kembali lagi di channel Pondok Sepeda. Kali ini kita mau eksperimen sepeda road bike ya. Ini informasi juga buat teman-teman. Itu sepeda road bike itu memang sebenarnya harus di build atau di setting untuk perorangan gitu ya. Tapi kan kita penyewaan gitu ya. Nah, salah satu caranya untuk menyesuaikan dengan pesanan orang-orang yang tingginya itu beragam, dimulai dari yang 156 sampai 160, 170 gitu kan. Itu sedangkan kita unitnya terbatas ya. Misalkan kayak di sini teman-teman lihat, ini kan Polygon Stratos S2 ya. Ini tahun 2020, ukurannya M. Lalu gimana kita caranya supaya ini lebih enak dipakai untuk yang ukuran S? Tentu saja yang pertama itu di bagian jok sini relnya itu agak dimajuin gitu ya, supaya nggak terlalu jauh jangkauan dari sini, dari tangan itu, jangkauan tangan gitu ya, ke drop barnya gitu ya. Terus salah satu caranya lagi itu adalah dengan mengganti bagian stem ya. Sekarang kita bereksperimennya. Kenapa disebut eksperimen? Ini adalah bawaan dari Polygon Stratos S2. Nah, pokoknya kalau ngencengin handlebar itu, baut yang diputar itu harus gantian, jangan yang satu arah doang, nanti nggak event dia, nggak event apa ya, nggak seimbang. Nah, pokoknya kalau ngencengin handlebar itu, baut yang diputar itu harus gantian, jangan yang satu arah doang, nanti nggak event dia, nggak event apa ya, nggak seimbang. Ini kan 75, ini 45 mm, ini jauh banget sih gitu. Kenapa kita ngelakuin ini? Ini untuk kita mengakomodir mereka yang tingginya itu di bawah 162 atau 163. Jadi kerasa banget perbedaannya kalau misalkan kita kurang tinggi tapi ngambil ukuran yang M gitu ya. Itu kerasa banget. Jadi kayak powernya itu nggak dapet gitu. Nah, ini bawaannya dari sepeda unit kita juga yang ada di sana. Ini Polygon Xtrada. Jadi kita kanibalin ya gitu. Tapi ini bedanya jauh banget. Nah, sekarang kita mau tempel yang harusnya ini dia dari Xtrada ke Stratos ya. Nah, teman-teman perlu perhatikan juga di sini nih ada maksimal 6 Nm ya. Di sini juga sama ada 5,2 Nm. Apa itu Nm? Itu Newton meter. Jadi harusnya ketika kita ngencengin ini itu pakai torque range atau kunci torque, itulah namanya ya, saya lupa namanya. Jadi ketika itu harus diukur supaya dia nggak terlalu kencang, soalnya kalau terlalu kencang itu di beberapa kasus Xtrada kita ini patah ya, di bagian sininya itu patah karena terlalu kencang pas ngencenginnya. Jadi lebih daripada 5,2 Newton meter. Memang kalau nggak punya ya jangan terlalu kasar lah, jangan terlalu kencang itu supaya dia nggak patah di sini. Beberapa kali kita ada beberapa unit yang patah di sini satu, jadi dia cuma ngegantung satu di sini gitu, ya. Oke, sekarang kita pemasangan. Nah, di sini juga ada beberapa perbedaan ya, terutama di bagian jangkarnya. Ini yang bawaan Xtrada yang tadi 45 mm, dan yang ini bawaan dari Stratos ya, dia udah pakai FSA. Nah, ini juga di sini nih. Jadi jangkarnya lucu banget. Kalau yang Xtrada itu dia kan masih yang tradisional. Kalau yang ini udah modern banget sih. Mantap, kelihatan jadi lebih slick gitu, lebih rapi. Ya. Kemudian baut-bautnya ya. Baut-bautnya itu yang di, nah, oke. Ini yang Xtrada dia jauh lebih pendek, sedangkan yang di Stratos itu dia jauh lebih panjang. Kalau untuk ukuran ininya nih, untuk kunciannya itu lubang kunciannya masih sama, cuman untuk di kepanjangan yang beda. Ya, jauh sih lumayan. Itu jadi kita nggak bisa pakai bawaan Stratos untuk dipakai di stem bawaan Xtrada. Oke, kita langsung coba rakit aja di sini. Nanti dipercepat aja. Ini kemiringannya teman-teman bisa tentuin ya. Jadi kalau misalkan pengen agak tinggi itu di kayak gini nih, dia agak dangak ke atas. Kalau misalkan pengen agak turun, ini tetap entity-nya tetap di atas kok, jadi bisa dibulak-balik.
ini dia agak turun ke bawah. Kayaknya sini sekitar 10 derajat juga, sama kayak yang ini. Ya, tuh. Jadi kalau misalkan pengen agak tinggi, ya dibalik. Kalau pengen rendah, gitu. Ya. Nah, sekarang kita pakai ini untuk yang agak rendah aja. Jadi 10 derajatnya itu ke bawah, bukan ke atas. Oke. Ini bisa plug and play ya. Jadi tinggal pasang aja di sini, slide in. Kayaknya kita belum perlu ya. Jadi di sini masih ada gap. Jadi oke. Wah, kayaknya kita perlu spacer tambahan ini. Iya. Nah, teman-teman perhatiin. Jadi yang nih, dia lebih lebar loh. Yang 100 itu lebih lebar. Kita berarti perlu spacer tambahan. Kita cari dulu spacer tambahannya. Nah, nanti terserah spacernya itu mau disimpan di bawah atau di atas. Kalau kita kayaknya lebih pengen di atas sih, biar dia lebih nunduk gitu. Oke, tinggal kita cari spacernya. Oke, kita udah dapat spacernya. Ini dia kayaknya sih lebar banget sih. Harusnya kan tadi nih 3 nih tumpukannya ya. Ini bawaan yang poligonnya kayak gini. Cuman kita adanya yang lebar banget. Tuh ya. Jadi 2 ini pun itu masih tuh kegedean, gede banget ya. Jadi pilihannya kita copot yang ini 2 nih tuh. Jadi pasang ini di bawah, dan yang bawaan poligon kita cek masih, nah masih bisa untuk narik tuh ya. Coba kita dorong dulu. Oh, ternyata emang perlu kita tambahin satu yang ini sih. Oke, kita cabut lagi. Tambahin yang ini, kayaknya sih bakalan langsung pas. Wah, pas banget. Terus kita tutup pakai yang ini, muat nggak ya? Wah, masih bagus. Jadi bawaannya ini untuk tutup jangkarnya ini masih bisa pakai yang bawaan dari yang 100. Kayaknya lebih keren aja gitu, ada tulisan FSA-nya. Ini kan saya tinggi 163-an kalau nggak salah. Dulu sih pernah 165, cuman karena kecelakaan jadi memendek sekitar 2 cm. Coba dulu. Jadi imut banget ya, pendek. Pas sih. Oke. Nah, kalau teman-teman mau buka stem kayak gini, itu bagian yang dikencengin pertama itu di bagian sininya nih. Ya, tapi sebelum sini kalau bisa sih tempelin dulu drop barnya atau handle barnya. Kenapa? Itu supaya teman-teman bisa neken. Ya. Tuh, kalau untuk dia dari ukuran bautnya sih sama, cuman panjangnya aja yang beda. Dan ketika nempelin baut itu langsung dia menyilang aja ya. Jadi dari sini ke sini, sini, biar nanti tekanannya itu rata gitu. Tapi jadi kurang berwibawa nggak sih ini kalau diganti lebih pendek gini? Oke, nah pastiin kalau ini benar-benar di tengah dan ketinggiannya juga diperhatikan. Nah, pokoknya kalau ngencengin handlebar itu, baut yang diputar itu harus gantian, jangan yang satu arah doang. Nanti nggak event dia, nggak event nggak seimbang. Nggak seimbang antara yang kenceng kiri atas bawahnya itu. Harusnya memang pakai torque wrench, cuman kita nggak ada. Ya pakai yang ada aja. Yang penting jangan terlalu kenceng, biar nggak sampai patah atau bengkok. Saya sukanya ini agak naik ke atas atau rata sih. Ini udah rata. Nah, dirasa-rasa juga nih. Kan di sini ada gapnya ya. Jadi yang telunjuk itu megang ke bawah, gapnya itu jauh atau enggak.
supaya nggak terlalu apa ya, jomplang. Nah, perhatiin di sini gapnya mirip-mirip lah ya. Kita karena nggak ada torque wrench ya pakai feeling. Baru yang bagian bawah dua-duanya. Oke, untuk yang bagian situ udah selesai. Nah, nanti selanjutnya itu teman-teman, ini ke bawah dia oblak atau enggak, tarik rem depan, kemudian dimaju mundurin. Jangan sampai ini terlalu kencang pas diginiin sampai dia nggak bisa gerak gitu ya. Itu nyetingnya gimana? Dari sini. Biasanya kalau terlalu kencang ininya seret, tapi ini lancar tuh. Dan yang paling penting jangan sampai oblak. Soalnya road bike oblak itu nggak enak. Saya dulu pakai Jaina SCR, karena susah nyari headset sininya, itu dia oblak kan, karena nggak ada pelornya, itu udah nggak apa ya, nggak seimbang gitu. Itu oblak dan rasanya nggak enak. Kalau misalkan udah sesuai, dicek juga dia sensor atau enggak bagian bannya. Soalnya itu mempengaruhi handling. Ini kalau udah center, ini kan tadi udah kencengin, langsung kencengin dari bagian sininya. Ingat, jangan terlalu pakai tenaga ya. Jangan kenceng banget soalnya dia gampang patah. Oh iya, tadi juga perbedaannya kerasa banget. Ini tuh kayak bahannya aluminiumnya lebih renyah gitu. Jadi ketika saya sentil pun yang ini sampai bunyi ting ting gitu. Sedangkan yang ini yang Stratos itu dia nggak terlalu bunyi. Jadi kayak bahannya lebih padat gitu. Tuh. Iya. Nggak ada bunyi sama sekali tuh. Sedangkan kalau yang ini tadi saya sentil dikit aja itu langsung bunyi ting ting gitu. Udah selesai. Nah, ini tampilannya kayak gini. Kalau kita ganti stem bawaan dari Xstrada jauh lebih pendek. Nanti kita coba untuk ergonominya atau riding positionnya itu bakalan berubah banget atau enggak. Untuk saya yang untuk ukuran M bawaan Stratos ini rasa masih terlalu besar. Makanya ketika dikurangin sekitar 30 mm berarti 3 cm lah gitu ya. 3,3 cm itu bakalan berubah banyak atau enggak gitu. Karena kemarin udah saya coba mundurin di situ, ternyata nggak terlalu kerasa banget ya. Makanya coba saya pengen lihat ini ganti stem bakalan kerasa banget atau enggak. Karena aja untuk teman-teman yang mau nyewa, untuk yang misalkan dia preferensinya itu ukuran M, itu pasti kita balikin lagi ke yang asalnya kayak gini gitu ya. Yang ini pasti kita tempelin ulang kalau misalkan ingin yang ukuran M. Tapi kalau untuk setelan yang ukuran S, nanti kita bikinin yang kayak gini gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke test ride aja. Asli jadi lebih pas banget ini. Jadi kan sebelumnya itu ketika dia yang 75 mm itu terasa banget lurus banget kayak gini. Setelah diganti ke yang ini itu lebih bengkok. Dan ketika lebih bengkok itu handlingnya jauh lebih enak. Jadi ketika gas pun power jadi lebih dapet. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya? Terus ini bisa teman-teman coba. Jadi kalau misalkan teman-teman beli sepeda second gitu ya, terus nggak ada pilihan ukuran ya, namanya juga second, sesuai yang di pasar itu ada, bisa ganti ininya. Kalau misalnya kalian dapatnya preferensinya itu ukuran S tapi dapatnya ukuran M, settingnya itu bisa majuin rel ininya dimajuin ya, kemudian ganti bagian stemnya ya, dari yang tadinya bawaannya itu 75 mm ganti ke yang ukuran 45 atau 4,5 cm. Nih worth to try lah. Oke, nanti jadi teman-teman yang mau sewa di Pondok Sepeda bisa kita settingin seperti ini untuk yang ukuran S, dan kita bisa
tuning ulang atau setting ulang ke ukuran M kalau memang preferensinya pakai yang ukuran M. Oke, itu aja. Ini percobaan yang cukup menarik, bisa teman-teman coba. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan kalau teman-teman suka terhadap video ini, silahkan diklik tombol like-nya. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Bye.